akhirnya kita sudah bertemu lagi hari ini. Semuanya sehat-sehat ya, insya Allah ya. Oke, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Kalau berdoa tidak boleh ada yang bercanda, tidak boleh ada yang ngobrol, tidak boleh ada yang tengok kanan tengok kiri. Berdoa itu harus khusyuk. Karena apa? Karena kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kelancaran dalam belajarnya di sekolah hari ini. Oke, kita berdoa sama-sama. Ini jempol, ini telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ini 1, ini 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Istiadan doaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima. Doa untuk kedua orang tuaku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Amin. Surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, al-kitaba walam yaj'al lahu iwaja, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Shadaqallahul azim. Iqra'us salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba Bu Ina mau tes semangat kalian dulu sebelum kita memulai belajar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyumanmu? Ini senyumanku. Mana ceriamu? Ini ceriaku. Sekali lagi ya, tepuk semangat. 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 Tepuk semangat 2. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Coba sekarang Bu Ina mau tanya teman-teman, siapa yang hari ini bangun pagi? Alhamdulillah teman-teman hari ini bangun pagi semua. Tapi coba Bu Ina mau tanya, siapa yang hari ini bangun pagi tapi sholat subuh?
Ya, Masya Allah, teman-teman, ada yang beberapa yang sholat, ada yang beberapa yang enggak. Tapi Alhamdulillah Bu Ina udah senang karena beberapanya udah ada yang sholat. Alhamdulillah, semoga nanti yang lain bisa menyusul untuk melakukan kegiatan sholat subuh dan sholat lainnya. Oke. Terus siapa yang kesini tadi sudah sarapan dulu? Iya teman-teman, setiap pagi itu kita harus sarapan dulu. Karena apa? Ketika kita tidak sarapan atau perut kita kosong, ketika kita di sekolah belajar itu kita tidak fokus. Karena apa? Sudah jam pelajaran, itu akan merasa lapar. Ketika kalian sudah belajar dan tidak fokus belajar, nanti jadi males dan tidak fokus karena lapar, perutnya udah bunyi-bunyi. Oke, alhamdulillah. Oke, tebak teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Wah, gak ada yang tahu nih. Oke, Ibu Ina kasih tahu ya. Hari ini kita mau belajar tentang pengenalan Islam melalui rukun iman. Oke. Rukun iman itu yang seperti Bu Ina sudah jelaskan ya pas itu. Cuman mungkin bukan dijelaskan, baru nyanyi aja. Jadi sekarang Bu Ina jelasin. Rukun iman itu ada 5. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Yang keempat, percaya kepada Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada adanya kodo dan kodar. Ada lagunya loh teman-teman. Kayaknya teman-teman masih ingat gak sih? Coba sekarang kita nyanyikan sambil bersama-sama ya, biar semuanya hafal lagunya. Oke. Rukun iman itu ada 6. 1, percaya pada Allah. 2, percaya pada malaikat. 3, percaya pada kitab. 4, percaya kepada Rasul. 5, percaya hari kiamat. 6, percaya kodo dan kodar. Kodo kodar ketentuan Allah. Kodo kodar ketentuan Allah. Oke, jadi rukun iman itu ada 6 jumlahnya. Oke, Bu Ina penjelasan yang pertama. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bu Ina mau tanya, coba siapa sih Allah itu teman-teman? Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Oke ya, Bu Ina jelaskan. Allah itu adalah Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Atau Allah itu adalah seseorang yang menciptakan seluruh isi bumi dan isi dunia ini, termasuk kita, termasuk hal-hal yang di sekeliling kita itu diciptakan oleh Allah. Oke, coba di sini ada yang bisa sebutin gak sih contohnya hal-hal yang diciptakan Allah itu apa aja? Ya, ada gunung, ada laut, ada langit, ada apa lagi ya? Ada bulan, ada bintang. Sebenarnya semuanya juga di sini diciptakan oleh Allah, cuman perantaranya melalui manusia. Iya, yang murni diciptakan oleh Allah yaitu yang tadi Bu Ina sebutkan. Oke. Kemudian Bu Ina mau menjelaskan yang kedua. Sebentar dulu teman-teman. Yang pertama itu, kenapa sih kita harus menyembah kepada Allah? Nah, kan Allah itu ada Tuhan kita dan harus kita sembah karena Allah itu yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh isi dunia. Nah, maka dari itu kita itu harus menyembah Allah dengan cara beribadah kepada Allah, melarang menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Nah, itu cara bukti cinta kita, bukti sayang kita kepada Allah. Kita itu harus beribadah kepada Allah. Yang kedua, rukun iman yang kedua itu tadi adalah malaikat. Nah, maksud dari malaikat itu kita itu harus iman atau percaya terhadap adanya malaikat. Nah, malaikat yang diketahui, yang wajib diketahui oleh kita itu ada 10. Kita nyanyiin sama-sama ya, biar kita mudah juga menghafalnya. Oke. Malaikat Allah jumlahnya 10. Jibril dan Mikail, Israfil, Israel, Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, Malik, Ridwan, itu semua malaikat. Nah, jadi kita itu harus percaya terhadap adanya malaikat. Nah, dari Jibril sampai Malaikat Ridwan itu ada tugasnya masing-masing. Teman-teman nih, yang mau Bu Ina jelaskan, kita jelaskan yang benar-benar ada di keseharian kita ya. Contoh nih,
kiri dan kanan kita itu ada malaikat yang sedang memantau kita, yang sedang melihat kita. Samping kanan itu ada malaikat yang mencatat amal yang baik, dan samping kiri yaitu ada malaikat yang mencatat amal yang buruk. Nah, teman-teman itu setiap hari diawasin sama mereka. Misalkan ada teman-teman yang hari ini berkata buruk pada temannya, atau ada teman-teman yang hari ini menjahili temannya, atau ada teman-teman yang nggak sengaja memukul temannya sampai temannya menangis. Di sini ada malaikat nih, tangan kiri, dia mencatat amal buruk. Kemudian ketika kalian teman-teman melakukan hal itu, malaikat yang pencatat amal buruk itu akan mencatat amal kalian, dicatat sama dia satu dosa untuk kalian. Sebaliknya, ketika kalian melakukan kebaikan, berbagi bersama teman, mengajak teman bermain, atau menolong teman yang sedang kesulitan, atau menolong teman yang susah dalam belajar, atau meminjamkan teman pensil, itu kan perbuatan baik. Nah, ketika kalian berbuat baik, di samping kanan kita itu ada malaikat mencatat amal baik. Nah, ketika kalian melakukan kebaikan itu, dicatat satu amal kebaikan untuk kalian, dan satu amal kebaikan itu pahalanya banyak. Masya Allah, teman-teman mau nggak pahalanya banyak? Ya, maka dari itu teman-teman itu harus sering-sering melakukan kebaikan. Oke, yang ketiga yaitu iman kepada siapa ya tadi Ina lupa. Kepada kitabnya. Nah, maksud kitab di sini, kitab itu adalah apa ya? Ada yang tahu gak kitab? Iman pada kitab itu maksudnya apa? Nah, Bunda jelaskan ya. Jadi iman kepada kitab itu adalah mempercayai tulisan-tulisan atau penjelasan-penjelasan yang ada pada kitab. Nah, kitab kita itu adalah kitab Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab umat muslim. Al-Quran itu adalah petunjuk hidup umat muslim atau pedoman hidup umat muslim. Di dalam Al-Quran itu sudah tertata apapun dalam keseharian kita, peraturan-peraturan yang boleh dan tidak boleh itu sudah tertata dalam Al-Quran. Maka dari itu kita harus mempercayai penjelasan yang ada dalam Al-Quran, karena itu petunjuk arah hidup kita sebagai orang muslim. Nah, kenapa kita harus percaya pada Al-Quran? Karena Al-Quran itu diciptakan langsung berdasarkan pengalaman atau Nabi Muhammad langsung yang mencatatnya. Maksudnya tuh Al-Quran itu diciptakan sesuai sejarahnya gitu. Ada sejarahnya di situ. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu sudah tertulis di dalam Al-Quran karena dulu pada zaman Nabi Muhammad peristiwa tersebut terjadi gitu. Jadi sama Nabi Muhammad dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan apa, terus kalian harus melakukan kebaikan apa. Jadi peraturan hidup kalian, keseharian hidup kalian itu sudah ada dalam Al-Quran. Oke. Jadi kita harus mengimani atau percaya terhadap penjelasan yang ada dalam Al-Quran, karena itu merupakan arah dan tujuan hidup kita sebagai umat muslim. Yang keempat yaitu ada iman kepada Rasulullah SAW. Maksud iman kepada Rasul itu apa sih? Nah, Bina jelaskan di sini. Maksud iman kepada Rasul yaitu kita harus mentauladani sifat sikap Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah kita yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang dermawan, baik hati dan soleh sekali. Nah, kita itu harus mentauladani sikap dia, harus mengikuti sikap Nabi Muhammad pada zaman dulu. Nabi Muhammad itu orang yang baik, Nabi Muhammad itu adalah orang yang dermawan sekali. Nah, kita sebagai umat muslim atau penerus bangsa agama Islam harus mencontohkan atau mencerminkan juga mengikuti perilaku dan sikap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan dermawan, suka berbagi dan lain-lain. Kita itu harus sering berbagi, harus sering menolong terhadap teman, yang seperti tadi udah Bu Ina jelaskan ya. Sebagai umat muslim itu harus sering-sering berbuat baik. Oke. Dan Nabi Muhammad juga adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa sih Allah itu memanggil Nabi Muhammad sebagai kekasihnya? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Oke. Kemudian yang kelima. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Nah, maksud dari hari kiamat ini adalah hari kiamat itu kita itu harus mempercayai hari kiamat. Emang hari kiamat itu apa sih Bu Ina? Hari kiamat itu adalah hari akhir, hari dimana seluruh isi dunia itu hancur berantakan. Nah, di hari kiamat itu kita semuanya sebagai makhluk hidup itu bakal merasakan kematian, karena di situ dunia itu hancur lebur.
segala gunung meletus, gempa, tsunami bercampur aduk semuanya hingga menyebabkan manusia meninggal dunia. Dan itu keseluruhan ya, jadi semua makhluk hidup bakal mati di hari itu. Nah, kita tuh harus mempercayai adanya hari itu. Walaupun kita nggak tahu kapan terjadinya hari itu, tapi hari itu akan terjadi. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus mempersiapkan amal kebaikan kita dibanding amal buruk. Karena ketika kita sudah meninggal di hari kiamat itu, di hari akhir itu, semua amal kebaikan kita ditimbang, mana yang lebih berat dan mana yang lebih buruk. Ketika amal kebaikan kalian lebih banyak, maka kalian akan masuk ke syurganya Allah. Tapi ketika amal buruk kalian, perbuatan buruk kalian nih lebih banyak nih, set timbangannya, itu kalian akan memasuki neraka. Siapa yang masuk neraka? Iyalah, nggak ada yang mau masuk, karena neraka itu isinya adalah api yang sangat panas. Nah, siapa di sini yang pernah kena api? Nah, kena api di dunia juga panas. Di neraka bisa berkali-kali lipat panasnya. Panasnya itu tidak bisa dijelaskan, karena panas itu katanya panas banget. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan terhadap adanya hari akhir. Dengan apa? Beribadah kepada Allah. Insya Allah kita dilindungi ya kalau beribadah kepada Allah ya. Oke, yang keenam yaitu qada dan qadar. Maksud dari qada dan qadar itu adalah takdir yang sedang kita jalani. Nah, kita itu harus mensyukuri apa aja yang sedang kita jalani sekarang ini, kedepannya, dan sebelumnya. Kita itu harus mensyukuri. Karena takdir yang udah dibuat sama Allah itu adalah takdir yang sebaik-baiknya. Mau gimana pun, misalkan kita lagi susah atau gimana, kita lagi susah, kita lagi senang, itu keadaannya seperti apapun kita harus mensyukur. Jadi misalkan ada keburukan atau ada hari ini ada hal yang nggak baik nih, misalkan terjadi dalam hidup kalian, atau uang kalian hilang, atau maaf ya, salah satu orang tua kalian meninggal, atau tiba-tiba pokoknya hal-hal yang gak baik itu terjadi, percaya sama Allah, bahkan bahwa itu akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Jadi syukuri takdir apapun itu yang sedang kalian jalani. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari rukun iman. Paham teman-teman? Paham, alhamdulillah ya. Oke, mungkin itu saja ya materi hari ini yang telah Bu Ina berikan kepada kalian. Sekarang kita tutup ya, karena sudah selesai pembelajaran hari ini. Sekarang kita mulai siap-siap untuk pulang. Oke. Nah, teman-teman sudah siap semua? Alhamdulillah ya. Sekarang kita mau berdoa. Tapi sebentar dulu, kayaknya temennya ada yang belum rapih deh. Nah, tunggu duduk yang rapih. Sambil nunggu temannya, kita nyanyi-nyanyi dulu yuk. Oke. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang bu, selamat siang bu, esok kami kan datang insya Allah. Selamat siang bu, selamat siang bu, esok kami kan datang insya Allah. Siapa yang mau pulang? Saya. Oke. Teman-teman, alhamdulillah ya hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, sekarang kita angkat tangannya, kita berdoa. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun keduanya. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Isti'adan doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa keluar ruangan.
Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Iqra'us salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang sekolah jangan lupa makan siang, bobok siang, sholat zuhur, mandi sore, ngaji sore, baru boleh main. Iqra dan bacalahnya dibaca lagi. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, dan jangan lupa ketika di rumah, ketika sampai di rumah salim kepada orang tua dan ucapkan assalamualaikum. Oke. Terima kasih teman-teman, hari ini sudah menjadi anak yang soleh dan solehah. Iya, oke. Yang sudah rapi adalah nanti Bina panggil ya. Oke, mungkin itu saja. Sekian praktek pembelajaran dari saya, Erina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.